Boleh aku bantu? Tidak, terima kasih. Aku bisa sendiri. Paman Eje, Hei, apa yang kulakukan? berikan doa restumu supaya aku bisa menang kompetisi ini. Agar aku bisa membuktikan cintaku pada putriku melebihi siapapun. Gudan, memenangkan kompetisi tidak membuktikan cinta seseorang. Dan saat Alisa sangat membutuhkanmu, kau tidak ada di sisinya. Jadi apa yang ingin kau buktikan? Apa maksudnya? Aku ingin menjadi ibu terbaik di dunia. Dan memenangkan kompetisi akan membuktikan itu. Ketahuilah Gudan, aku telah membujuk Alisa untuk ikut lomba ini bersamamu. Karena aku tidak mau ada seorang pun yang menyalahkan keluarga Jindal. Aku tidak mau apapun mencemari nama baik dan reputasi kita. Dan aku tidak mau masalah pribadi kita dibahas secara publik di Indore. Ku sederhanakan agar kau mengerti. Aku tidak mau masalah pribadi keluargaku dibongkar secara publik. Jadi hentikan sikap berlebihanmu. Kau tidak akan mencapai apapun dengan itu, Gudan. Tidak, terima kasih. Halo. Dia bicara padaku seolah aku punya pengalaman jadi ibu. Aku kan sedang berusaha. Dia menjadikanku seorang ibu dan ibu mertua di usia semuda ini. Apa? Kau tidak bisa lebih sopan padaku? Dasar pemarah. Aku terus disalahkan. Dan masalah pribadi kita tidak akan terbongkar di publik. Akan ku menangkan lomba ini, lihat saja nanti. Akan ku kalahkan ibu-ibu lainnya dan memenangkan permainan ini. Si pemarah dan seluruh Indore akan jadi saksi. Memangnya dia siapa? Akhirnya, setelah sekian lama, ada kesenangan dalam hidupku ini. Terserah mau bilang apa. Tapi tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menghancurkan Gudan. Ya, Bos. Kau tenang saja, Bos. Rencana ini tidak akan gagal. Kau harus lakukan dengan waspada dan pastikan Gudan kalah dalam kompetisi Mamta Diwas. Ya harus kuakui, Parv itu memang pria yang rendahan. Tapi dia pintar juga. Dia tahu rencanaku tidak akan berhasil tanpa bantuannya. Hei, kau tenang saja. Misimu pasti selesai. Kadang-kadang, untuk membereskan sebuah masalah, kau harus memilih cara yang tidak etis. Dan disitulah peran Parv berfungsi. Apalagi yang bisa kulakukan? Untuk menghentikan Gudan hanya ini, cara yang terpikir olehku. Kalau Gudan tidak bisa menjadi ibu yang baik dalam kesehariannya, dan tidak bisa memahami atau mendampingi anaknya, maka dia tidak berhak sama sekali menang dalam kompetisi ini. Selama masih ada aku, tidak akan kubiarkan terjadi sesuatu pada keluarga Jindal, ataupun terjadi sesuatu yang tidak mengenakan pada putri keluarga Jindal. Aku, Durga Jindal, berjanji pada diriku. Para hadirin semuanya, saudara dan saudariku, para ibu yang cantik dan putrinya yang manis, kami menyambut kalian semua dalam kompetisi Mamta Diwas. Berkat kalian semua, maka kompetisi di indoor ini telah menjadi salah satu yang terbesar di India. Sekarang mohon kepada politisi kita tercinta, Bapak Sodi, untuk naik ke atas panggung. Ibu dari koki terkenal Akshat Jindal. Kami mohon untuk menyalakan lampu-lampu ini dan mendoakan acara ini.
Ikatan antara ibu dan putrinya begitu istimewa. Memikirkannya saja bisa membuat hati kita tenang. Bagi seorang ibu, putri adalah yang terbaik. Dan bagi seorang putri, ibunya adalah yang terbaik. Tapi kali ini, kita akan lihat ibu dan anak bertanding untuk menentukan siapa yang terbaik. Dan kepada seluruh kontestan yang ikut serta, keluargaku dan aku mendoakan kalian. Semoga kalian sukses. Nah, sekarang kami mohon kepada para seluruh peserta agar bersiap. Kita akan segera memulai segmen pertama. Alisa, ayo. Iya, ayo cepat. Gudan. Semoga berhasil. Gudan, aku paham hubungan kita memang kurang baik belakangan ini. Tapi ini bukan berarti aku tidak mendukungmu lagi. Aku mencintaimu, Gudan. Aku sangat mencintaimu dan akan selalu mencintaimu. Karena kau sudah di sisiku, akan kumenangkan lomba ini untukmu. Keyakinanmu padaku memberikanku kekuatan yang luar biasa. Lihat saja, kami berdua pasti menang. Jadilah pemenang. Dan ingat yang selalu kukatakan. Gudan, aku yakin kau pasti bisa. Terima kasih. Hei, Iya, Aksat. Walaupun kau sering bertengkar, berdebat, atau berbeda pendapat dengan Gudan, kau tidak bisa hidup tanpanya. Dengar, Aksat, sudah saatnya kau akui bahwa kau merasa bahagia dengan Gudan. Ibu, aku selalu berusaha. Tapi setiap kali sesuatu pasti terjadi. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak bisa melihat Gudan kalah. Ibu tak bisa melihat dia sedih, kan? Aku yakin dia akan menang, Ibu. Karena hanya dengan itulah yang bisa membuat Gudan bahagia dengan keikutsertaan Alicia di sana. Iya, Benar kan? iya. Tapi ada satu hal. Aku terus memikirkan kalau Alicia nanti akan menggagalkan acara lomba itu. Tidak, Ibu. Apa maksud Ibu ini? Alisa adalah anakku. Dan aku percaya sekali padanya, Ibu. Lihat saja. Dia akan tampil dengan sepenuh hati. Dia akan berusaha keras. Ya, aku sudah tahu. Dan Ibu, ingat kataku. Gudan dan Alisa akan memenangkan kompetisi ini. Aku harap begitu. Teruslah semangat kawan-kawan. Dan penampilan berikutnya akan segera dimulai. Penampilan ini sangat istimewa. Karena peserta berikutnya adalah favorit indoor. Dia adalah kesayangan dan kebanggaan indoor. Mertua termuda di India, Gudan Akshat Jindal dan putrinya, Alicia Jindal. Ayo, Ibu. तितलियों सी बेफिक्र मैं उड़ती फिरूं, इस गली से उस गली महकती चलूं। तितलियों सी बेफिक्र मैं
putrinya Alisha Jinda. Apa semuanya senang? Sekarang ayo kita rehat sejenak. Menikmati teh dan juga camilan. Setelah itu, kita akan kembali dalam segmen 2. Di mana para ibu akan tampil sendiri. Dan para juri akan menghitung skor dalam 2 segmen itu dan memutuskan siapa yang menjadi ibu dan anak yang terbaik. Alisa anakku, aku bangga sekali padamu. Kau luar biasa, dia hebat sekali. Terima kasih. Ayah yang harus dipuji. Tidak juga Alisa. Pujian itu untukmu dan kerja kerasmu. Kau sudah berusaha keras. Yang dikatakan Aksat benar. Percayalah, kalian berdua akan menang. Perkataan nenek benar. Kalian berdua yang terbaik. Peserta lain akan kalah. Benar kan nenek? Ayo tos. Tentu saja. Benar sekali, piala itu milik kita. Ayo, duduklah sama-sama. Di mana dia? Kemana aku harus mencari Puff? Aku memberinya tugas penting. Dia tahu dia harus ada di sini untuk menghalangi Gudan. Kemana aku harus mencari dia? Kenapa kau tanya padaku? Puff itu kan suamimu. Harusnya kau yang tahu dia ada di mana. Dari mana aku tahu? Dan Revati, aku ini sedang sibuk. Kau mengerti? Jadi jangan buang waktuku. Aku ingin membuat saudari dan ibu tirimu itu kalah. Jadi tutup teleponnya. Sudah, jawab saja iya atau tidak. Itu akan lebih singkat bagi kita. Kenapa kau harus kasar itu? Sebenarnya apa masalahmu, ha? Sekarang masalahku adalah kau membuang waktuku. Ada misi penting yang harus kulakukan. Dan kau sudah membuang waktuku dengan pertanyaan bodohmu itu. Itu bukan pertanyaan bodoh, itu penting. Penting? Membalas dendam kematian ibukulah yang penting. Kau mengerti? Dan kami membantumu untuk itu. Oh maaf ya, tapi bagiku itu tidak cukup. Dan coba kau pikirkan, aku melakukan semua ini sendiri. Mulai dari menjebak pikiran melecehkanku, sampai membuat retak antara Gudan dan AJ. Semuanya kulakukan sendiri, kau mengerti? Hanya karena kau memberiku beberapa ide. Kau mengira kau yang menjadi bosnya? Sudah, tutup teleponnya. Kau sudah mendengar semuanya? Apa kau senang? Jadi yang dikatakan Ibu Gudan benar selama ini. Kau bohong soal Ya, Fikra. benar. Kau ada masalah? Ayo silakan, beritahu ayahku semuanya. Tapi coba kau pikir, dia saja tidak percaya dengan wanita yang dia cintai. Untuk apa dia percaya padamu? Ayo silakan, coba saja. Aku sama sekali tidak mengerti. Kenapa kau melakukan ini semua? Kenapa kau menjebak orang yang tidak bersalah? Kau menuduhnya atas pelecehan, kenapa? Kenapa kau buat tuduhan tidak masuk akal seperti itu? Kau bilang itu tidak masuk akal? Kematian ibuku yang tidak masuk akal. Gudan membunuhnya. Jadi akan aku balas. Kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan Ibu Gudan itu benar. Ah, begitu. Jadi menurutmu, membunuh orang itu bisa dibenarkan? Membunuh ibu seseorang itu tidak apa-apa dan diperbolehkan. Alisha, cobalah mengerti. Jangan banyak bicara. Kalian keluarga Jindal memang terlalu sombong. Dan kau banyak bicara. Aku benar, dengarkan aku. Tidak ada habisnya. Kalian semua banyak alasan seperti penjahat. Pertama si Koko itu memaksaku kemari, sekarang kau. Kau mau menceramahiku. Sekarang aku akan memberikan saran padamu. Tonton saja bagaimana drama ini berjalan. Kalau kau berusaha menghalangiku, akan kumasukkan kau ke daftar sasaranku setelah Gudan. Ya Tuhan, apa yang dikatakan Ibu Gudan itu benar. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Aku harus cari cara mencegahnya kalah dalam lomba ini. Aku harus menghentikan Parp sebelum dia melakukan sesuatu yang buruk. Astaga. Gudan, di mana Alisa? Dia pasti di sekitar sini. Apa maksudmu? Gudan, tolong bilang, kau tahu persis di mana dia kan? Iya, Paman AJ, aku melihatnya di belakang panggung tadi. Lalu aku pergi untuk bersiap-siap. Apa maksudmu, Gudan? Kau harus tahu. AJ, beberapa saat lalu Alisha bilang dia harus menelpon sebentar. Kira-kira sudah berapa lama itu, Laksmi? Ya, sudah cukup lama, AJ. Laksmi, Gudan, kalian harus lebih serius, mengerti? Aku telepon dia. Ada apa, Paman?
Alisa? EJ! Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Maaf, permisi. Apa kalian lihat gadis ini? Tidak. Di mana Alisa ya? EJ, Ya? aku sudah mencari kemana-mana. Aku tidak melihatnya. Aku rasa dia tidak di sini. Apa maksudmu? Dia pasti pergi ke suatu tempat, EJ. Kalau dia harus pergi, dia pasti memberitahuku, Laksmi. Aku mengenalnya. Sekarang tolong cari dia. Permisi, apa kau melihat gadis ini? Oh, tidak. Ya? Apa kau melihat gadis ini? Tidak, tidak. Bagaimana? Ini masih aku telepon, tapi aku rasa dia tidak di sini. Alisa tidak menjawab telepon. Dia pasti dalam masalah. Kalau aku tidak menemukannya dalam 5 menit, aku harus menghubungi polisi. Polisi? Ini soal Alisa, Laksmi. Aku tidak bisa mengambil resiko. Kak Durga, kau dari Ada mana? Ada masalah di sini, Alicia menghilang. Apa? Siapapun pelakunya, dia tidak akan bisa lolos. Dengar, kita harus mencarinya. Bagaimana kalau kau mencari ke sebelah sana? Ya, akan kucari. Astaga. Aku yakin sekali pasti Puff di balik semua ini. Saat dia jadi polisi, tingkahnya sudah seperti penjahat. Aku harus lakukan sesuatu sebelum terjadi sesuatu pada Alicia. Ada kabar? Sama sekali tidak ada. Aku sudah minta bantuan polisi. Semoga mereka menemukan petunjuk. Kita sudah mencarinya cukup lama tapi tidak berhasil. Paman EJ, aku punya firasat bahwa Alisa telah diculik seseorang. Paman, kau mau kemana? Putriku dalam bahaya, Gudan. Dia dalam bahaya selama aku belum menemukannya. Aku tidak mau kejadian dengan Vikram terulang. Aku harus menemukannya. Aku akan ikut denganmu. Dia putri kita, ayo kita cari sama-sama. Ayo. Aku tidak mengerti kemana dia. Ada apa, Gudan? Aroma ini parfumnya Alisa, Paman. Parfum Alisa? Kau yakin? 100% aku yakin. Ini parfumnya Alicia, dia ada di dekat sini. Tapi Gudan, untuk apa Alisa kemari? Bagaimana kalau seseorang membawanya secara paksa? Aku akui semua inderanya tajam sekali. Gudan memang hebat. Paman, sebaiknya kita ikuti arah bau parfumnya. Baik. Mungkin kita akan dapatkan petunjuk. Ada apa, Gudan? Bau parfumnya berhenti di sini. Sekarang aku mencium bau bensin. Gudan, di sini banyak mobil. Salah satu tangki bensinnya mungkin bocor. Kurasa kita harus ke arah sana. Ayo. Coba kulihat. Gudan, tunggu. Kau mau kemana? Tetaplah bersamaku. Kita tidak banyak waktu lagi, Gudan. Kita harus temukan Alisa. Ayo, ikut denganku. Semuanya, jalanan sudah aman. Kita berangkat. Halo? Kalau kau mau putrimu selamat, aku minta tolong singkirkan polisi yang ada di depan sana. Siapa kau? Di mana putriku? Apa maumu? Katakan, di mana Alisa? Itu bukanlah hal penting yang harus dibicarakan. Kalau kau tidak menyingkirkan polisinya, mungkin dia akan... Hei!
Jangan coba-coba. Kalau kau sampai menyakiti Alisa, kau akan... Kalau kau tidak singkirkan blokade jalannya, putrimu yang tanggung akibatnya. Halo? Halo? Siapa itu Paman Eje? Aku tidak bisa membahayakan nyawa Alisa, Gudan. Penjagaan polisi harus disingkirkan. Halo? Inspektur, tolong tarik penjagaan sekarang. Kami sudah temukan Alisa. Apa? Di mana mereka? Mereka dekat sini. Mereka tersesat. Aku mohon maaf karena telah merepotkan. Baik, Pak Jinda. Sekali lagi maaf. Terima kasih. Kita harus bagaimana, Paman Eje? Penculikan hanya sebagian kecil dari rencana besar kita. Ada sesuatu yang lebih hebat. Alisa? Hei, diam! Kau berani juga ya? Ikat mereka bersama dengan putrinya. Baik, baik. Lepas! Kalau berani melangkah lagi, akan kutembak kau. Dan tamatlah kasih sayang yang kau berikan ini, kuda. Aku mohon lepaskanlah mereka. Jangan berani bergerak. Hei, bawa mereka. Kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Tangkap mereka semua. Untung saja kami datang bersama polisi tepat waktu. Tangkap mereka. Kalian menculik anak-anak. Nikmati waktu kalian di penjara. Aku menemukan ponsel. Tunggu sebentar. Bukankah ini nomor penculik yang menelponmu tadi? Iya, Paman Eje. Ada beberapa nomor disimpan dengan nama bos, dan nomor ini sering dihubungi hari ini. Hubungi nomor itu. Aku bersumpah aku akan memberikan pelajaran pada bosnya. Aku ingin tahu siapa itu. Durga, ternyata kau? Seperti yang kubilang, akan kujalankan rencana ini dan Durga akan menjadi kambing hitamnya. Kak Durga. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Tidak, ibu mertua aku. Jangan menyangkal. Bukankah kau membela kebenaran? Kau mencegah terjadinya keburukan? Kenapa, Durga? Kenapa kau bisa memisahkan anak dari ibunya? Aku tahu anakku memang salah, tapi kau tidak berhak merampasnya dariku. Aku tidak menyangka kau melakukan ini. Ibu Gudan, aku mohon, tolong dengarkan aku dulu. Apa kau sudah gila, Durga? Kau membahayakan nyawa putri kami hanya untuk mencapai tujuanmu, ha? Eje, ku mohon dengarkan aku dulu. Aku akui aku salah besar, tapi ini... Ini bukan kesalahan, tapi ini sebuah kejahatan, Durga. Dan kau akan dihukum berat atas kejahatan ini, Durga. Ini pasti. Dia melakukan ini semua, Parv. Cukup. Aku? Durga? Durga, aku tidak menyangka.
Sulit dipercaya kau masih menyalahkan Parv demi menutupi kejahatanmu, Durga. Kau masih saja berbohong padaku. Durga, sudah ada buktinya sekarang ini. Aku tahu Parv sering bermasalah dengan keluarga kita di masa lalu. Tapi kau tidak bisa menutupi kejahatanmu dengan menuduh Parv yang telah melakukannya. Bukan begitu, EJ. Izinkan aku menjelaskan ini semua. Cukup. Sudah cukup, Durga. Kau tidak berhak mengatakan apapun. Kami tidak perlu penjelasan palsumu itu. Kau sudah tertangkap basah di hadapan kami. Andai saja kau tidak berbuat kesalahan sejauh ini, mungkin aku bisa memaafkanmu. Tapi apa yang kau lakukan ini sudah keterlaluan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Inspektur! Tangkap dia. Jangan lakukan ini, EJ. Kumohon tolong dengarkan Bawa aku. dia. Aku tidak berbuat apapun. Tunggu dulu. Katakan pada mereka, Laksmi. Aku tidak percaya kalau Durga melakukan hal itu. Dan seperti biasanya, Aksat dan Gudan berjuang bersama dalam hal ini. Dan kalian selalu berhasil. Aku tidak menyangka Durga melakukan itu. Satu lagi perjuangan tersisa, Nek. Aku ingin putriku menang dalam lomba Mamta Diwas. Dan untuk itu, aku harus memenangkan lomba ini. Cinta kita harus menang. Dan aku tahu aku bisa melakukannya. Ayo, Gudan. Kau pasti akan menang dalam lomba ini. Aku tahu itu. Aku yakin. Seluruh peserta hari ini sangat luar biasa. Bernilai kasih sayang seorang ibu itu tidaklah mungkin. Tapi ini adalah kompetisi. Menang atau kalah adalah bagian dari ini. Sekarang aku umumkan para pemenangnya untuk maju ke depan. Dia adalah... Ya, Gudan. Sekarang kami mohon pada wakil kita, Bapak Sodi, untuk memberikan hadiah pada para pemenang. Kau akan baik-baik saja, Gudan. Buka matamu, Gudan. Kau tidak boleh meninggalkanku, Gudan. Buka matamu, Gudan. Dokter. Pak Jenderal, tolong tunggu di luar. Dokter, apa istriku akan baik-baik saja? Begini, dia menderita trauma kepala benda tumpul. Kami harus memeriksa cederanya. Baru kami bisa berikan jawabannya. Kita berdoa saja. Tidak, dokter, tidak. Gudan harus sembuh, dokter. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan berikan apapun yang kau minta, dokter. Tapi tidak boleh terjadi sesuatu pada Gudan. Aku mohon, dokter. Dengar, Pak. Kami akan berusaha semampu kami, Pak Jenderal. Tolong tunggu sebentar. Berani sekali kau tanya pada dirimu sendiri, Alicia. Amarahmu, kebencianmu pada wanita yang berusaha menjadi ibu yang terbaik bagimu. Dia rela terluka untukmu. Tega sekali kau melakukan ini.
Sebenarnya apa masalahmu padanya? Hei, halo! Aku tidak melakukan ini. Untuk apa aku? Alicia, jangan coba berani bohong padaku. Aku tahu yang sebenarnya. Aku melihatmu di video itu. Video yang kau rusak agar keluarga ini tidak tahu kebenarannya. Asal kau tahu, lama-kelamaan kejahatanmu akan terbongkar. Dari Eje hingga Fikran. Semua orang kau bohongi. Tapi aku tidak bisa, Alicia. Aku tidak akan bisa percaya. Aku tahu kau merencanakan ledakan bom itu. Kau berusaha membunuh ibumu dan... Kalau aku ingin membalas dendam dengan membunuh Gudan, dia sudah kubunuh sejak lama. Lepaskan Alisa. Tapi bukan pembunuh sepertinya. Mengerti? Ingat ya. Lain kali kalau kau berani-berani menuduhku atau kau mengancamku akan kuakhiri hidupmu. Kau mengerti yang kukatakan ini? Alicia. Ada apa, Laksmi? Gudan ada di rumah sakit. Berjuang untuk tetap hidup, tapi kalian berdua malah bertengkar. Kalian benar-benar tidak punya malu. Aksa tidak mau menurutiku. Dia meminta kita semua pulang, sementara dia sendiri di rumah sakit. Ya Tuhan, tolong berhentilah kalian bertengkar. Aku ingin ketenangan di rumah ini. Nenek di mana Durga? Aku sudah mencarinya dari tadi. Di mana dia sekarang? Kau tahu kan dia sedang hamil. Dia tidak boleh istirahat sendirian di rumah. Kishore. Durga? Apa-apaan ini? Dia diborgol karena ulahnya sendiri, Kishore. Nenek? Apa yang nenek bicarakan? Ada yang bisa memberitahuku sebenarnya ada apa? Kishore, akan kuberitahu. Aku perlu nama komisaris. Siapapun yang melakukan ini tidak boleh lolos. Kami berusaha semampunya, Pak Jinda. Aku tidak mau dengar itu, komisaris. Informasi apa yang telah kau dapat? Petugas kami menyelidiki beberapa petunjuk. Ada seseorang yang bilang bahwa dia tahu siapa pelaku bom itu. Siapa? Aku. Aku tahu siapa pelakunya. Park, kau mau main-main dengan kami? Ini bukan permainan, Eje. Semua ini bukanlah permainan. Kali ini aku berkata sebenarnya. Katakan siapa pelakunya. Akan kucabut nyawanya dengan tanganku sendiri. Katakan siapa. Katakan. Tentu. Lihat sendiri. Si Gudan itu merusak semua rencanaku. Aku menyandera semua wanita ini. Tapi dia menyelamatkan mereka. Sekarang dia akan mati. Aku minta tolong komisaris. Cari tahu siapa pria di video ini. Agar bisa kubunuh dengan tanganku sendiri. Pak Jinda, tenanglah. Polisi sedang menanganinya. Kami mengetahui bahwa ada geng yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kami akan temukan pria yang berbicara di video itu. Kuharap kau bisa menangkapnya sebelum aku. Kalau dia kutemukan lebih dulu, dia tidak akan bisa dikenali lagi setelah aku menghabisinya. Kau mengerti? Tenang saja. Kami akan mengejarnya. Jaga dirimu. Untung saja otakku bekerja tepat pada waktunya dan kutunjukkan mereka video geng itu. Kalau mereka tahu tentang Nandini, Eje bisa menghajar. Aku yang membuat kondisinya begitu yang terjadi pada Gudan. Dan untuk Ibu Alisa memang sangat disayangkan. Tapi melihat Aksat Jindal begitu tidak berdaya, sangat menyenangkan bagiku. Dan Durga akan dihukum atas perbuatannya.
Dan setelah ini, Durga pasti akan dihukum. Wah, luar biasa. Aku benar-benar hebat. Jadi nenek memenjarakan Durga karena nenek percaya perkataan Alisa. Nenek tahu apa saja ulah gadis itu pada kita sejak dia di sini. Setiap hari selalu saja membuat masalah. Nenek tahu kan kalau Durga sedang hamil. Untuk apa dia melakukannya? Kebenaran tetaplah kebenaran, Kisor. Nenek, Durga tidak boleh dipenjara. Aku tidak akan membiarkannya. Dia sudah begitu banyak membantu keluarga ini. Apa nenek lupa semua itu? Aku tidak lupa semua itu. Seperti kata orang, satu saja dosa besar, maka kebaikan seorang yang suci sekalipun akan terhapus semuanya. Durga melakukan kejahatan, maka dia pantas mendapatkan hukuman. Bukankah tadi sudah aku bilang, Nek? Durga tidak boleh dipenjara. Kisor, kau tidak usah berteriak. Jangan lupa, kau sedang bicara denganku. Apa kau pikir aku senang melihat Durga menantuku sendiri diborgol seperti itu? Kami sayang dengan Durga, sama sepertimu. Itu adalah fakta yang juga disadari oleh Durga. Tapi sekarang tidak ada tempat bagi seorang penjahat di rumah keluarga Jinda, walaupun penjahatnya itu adalah dirimu atau menantuku. Dari dulu aku tidak suka kalau salah satu keluarga kita berbuat kejahatan. Aku harap kau mengerti. Ini tidak adil. Nenek percaya pada Alisa, si pembohong itu, dan menjebak istriku. Kalau ada orang yang harus meninggalkan rumah ini, bukanlah Durga, tapi Alisa. Kisor, kau mau apa? Lepaskan. Nenek, kau tidak usah membantah. Sebaiknya kau jangan banyak bicara. Durga sudah berbuat salah, maka dia harus menanggung hukumannya. Suka atau tidak, itulah faktanya. Kau harus menerimanya. Durga memang melakukan kejahatan. Tapi sekarang dia sedang hamil. Bagaimanapun dia adalah keluarga Jinda, tidak ada yang lebih penting bagi kami selain kesehatannya. Sebagai keluarga Jinda, kami mohon maaf atas semua kesalahannya. Laksmi, bawakan Durga obat-obatan dan semua keperluannya. Siapkan semuanya. Tenang saja, Nyonya. Berikan saja pada kami obatnya. Akan kami urus dia. Terima kasih. Tapi, Kisor suamiku. Tolong, jangan katakan apapun. Aku bersedia di penjara. Aku memang sudah melakukan kesalahan. Aku mempercayai Parv. Dan aku tidak mendengar sama sekali apa yang dikatakan Ibu Gudan. Aku ikut bersalah atas kejadian yang menimpa Ibu Gudan. Aku bahkan tidak tahu apakah dia akan pulih. Aku perlu hasil laporan setiap tes sekarang. Kita harus menstabilkan pasien atau semuanya. Dokter, atau apa? Tolong katakan Gudan akan baik-baik saja. Kami belum bisa bilang apapun sekarang, Pak Jinda. Apa maksudmu ini, dokter? Kau dokter, bukan? Iya, tapi kami bukan Tuhan. Kami melakukan semampunya sebagai dokter. Berdoa saja agar kondisi pasien segera stabil. Kami tidak bisa melakukan apapun. Ya, tapi kami bukan Tuhan. Kami melakukan semampunya sebagai dokter, Pak Jinda.
Berdoa saja agar kondisi pasien stabil.